Beberapa waktu yang lalu saya melakukan perjalanan dari Kelapa Gading menuju ke Jagakarsa menggunakan taksi online. Salah satu alasan saya kenapa memilih taksi online adalah karena selain harga, biasanya drivernya lebih well educated. Mereka lebih nyambung ketika diajak untuk ngobrol. Nah, ketika saya memasuki mobil itu, rupanya sang driver kepo melihat penampilan saya yang tidak seperti orang kebanyakan. Ya seperti sekarang ini, saya pakai jas batik begini, rambut saya panjang, dan saya pakai topi fedora. Apalagi saat itu waktu masih sekitar jam 3 sore, jadi belum saatnya orang pulang kalau memang dia pekerja kantoran. Jadi dia bertanya, apa pekerjaan saya? Saya jawab saja bahwa saya adalah seorang terapis, lebih tepatnya hipnoterapis. Mendengar kata hipnoterapis, yang kata dasarnya adalah hipnosis, si driver lebih kepo lagi. Apa hubungannya dengan uya-kuya tuh? Saya akhirnya menjelaskan bahwa apa-apa yang dilakukan di televisi itu adalah sebuah settingan, itu rekayasa karena untuk hiburan belaka. Dia belum puas dan dia bertanya lagi, kalau begitu apa gunanya hipnotis? Nah, kita bahas setelah ini, apa sih sebenarnya guna hipnotis? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Cafe Terapi, kamu yang berbahagia. Pertanyaan ini sangat sering saya dapatkan dari sahabat, keluarga, kolega, atau orang-orang yang baru saya kenal seperti driver taksi online tadi. Secara sederhana saya jelaskan banyak sekali gunanya hipnosis itu. Intinya adalah hipnosis itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi bisa digunakan dari before to after session, A to B model, dari A menuju ke B. Di tengah-tengahnya ada proses intervensi. Driver tadi bertanya lagi, bisa nggak untuk membantu anak-anak? Maksudnya apa sih? Anak saya itu tidak mau sekolah. Anak saya itu sangat sulit untuk belajar. Bisa nggak dibantu? Baiklah, Mas Driver. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya akan justru ganti pertanyaan kepada Anda. Kenapa Anda mau menjemput saya dan mau mengantar saya? Ya karena itu tugas saya. Itu jawab si drivernya. Iya betul, itu tugas Anda. Tapi kenapa Anda mau melakukan ini? Karena saya dapat duit. Oke, betul, itu dapat duit. Duit adalah implikasi saja. Sebab itu akibat saja dari Anda mengantar saya. Saya ganti pertanyaannya. Bagaimana Anda bisa mengantar saya? Oh, karena saya punya mobil. Betul, mobilnya dikemanain? Oh, itu maksudnya ya karena saya sudah ditunjukkan ada tujuan yang Bapak mau capai. Yes, that's correct. Dalam pembelajaran hipnosis atau lebih tepatnya nanti dalam pembelajaran neuro-linguistic programming, seseorang akan beranjak. Itu kalau ada tujuan, sama dengan ketika saya memesan Gojek atau GoCar. Nah, setelah kita tahu ada tujuannya, apakah cukup di situ? Oh, tentu tidak, karena setelah tujuan, kita pasti akan tahu dari mana. Pada kesempatan sore itu, akhirnya saya jelaskan sebuah framework perubahan kepada Mas Driver yang namanya NLP Change Model. Jadi Mas Driver, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa Anda bisa menemui saya ketika saya sudah menunjukkan goal saya, yaitu saya mengisi tujuannya saya mau pergi ke sebuah rumah sakit di Jagakarsa sana. Nah, itu tidak cukup. Kalau dalam retorika pencapaian goal di tempat lain ini cukup. Tapi dalam saya memesan Anda saya juga harus memesan
pick up location atau titik sekarang, yaitu ada di Kelapa Gading ini. Ketika dua titik ini sama pun Anda tidak akan bisa menjemput saya. Anda bisa menjemput saya ketika titik ini memang berbeda. Nah, kemudian setelah adanya titik goal dan titik no, di situ baru akan tercipta yang namanya peta jalan atau road map. Betul kan ya? Di dalam roadmap ini akan selalu dilingkupi oleh dua anak panah. Anak panah pertama berwarna hijau mengarah ke goal, disebut sebagai sumber daya. Kalau Anda melihat ada tulisan yang berbeda, itu tidak salah. Saya sengaja menyatakan sumber daya atau resources in English itu bukan sekedar sumber dan daya, tapi penjumlahan dari keberdayaan kita. Karena di dalam diri kita sudah diberikan semua keberdayaan itu untuk mencapai kesuksesan. Nah, sumber daya menurut saya dalam hal ini bermakna segala sesuatu baik internal maupun eksternal yang memiliki fungsi mendekatkan diri kita pada titik goal kita. Selain sumber daya, selalu kita juga akan diikuti dengan hambatan. Panah berwarna merah yang menuju ke titik nol. Kalau sumber daya adalah segala sesuatu, baik internal maupun eksternal, yang memiliki tujuan mendekatkan diri kita pada titik goal, sementara hambatan adalah segala sesuatu, baik internal maupun eksternal, yang memiliki fungsi mendekatkan diri kita pada titik sekarang, atau status quo, atau Anda berada di zona nyaman, karena tidak ada orang waras yang ingin menjauhkan dirinya dari goal. Yang ada dia terjebak pada kenyamanan. Biasanya dalam hal pencapaian goal begini, seseorang akan berfokus kepada hambatannya. Maka saya ajak teman-teman untuk berfokus kepada sumber daya. Selain sumber daya tadi, kita mesti memiliki satu kepekaan indrawi atau sensory awareness atau sensory acuity. Saya pengen tanya Mas Driver, di waktu sore begini kita akan lewat mana? Si driver jawab, sebentar Pak, saya lihat GPS. Setelah lihat GPS, tidak, hari kayaknya kita harus lewat tol, karena kalau lewat bawah di waktu sekarang ini gambarnya merah, maka macet. Nah, Mas driver, kepekaan Anda melalui bantuan GPS tadi sehingga akhirnya memutuskan untuk lewat tol, itu dipengaruhi oleh sensory acuity yang ada di dalam diri Anda. Sensory acuity ini tujuannya apa? Untuk berfokus kepada kemana kita mau pergi, yaitu rumah sakit di Jagakarsa tadi. Selain itu, ada satu hal lagi, Mas Driver, kita harus selalu menjalin hubungan. Menjalin hubungan kepada siapa? Kepada diri sendiri, yaitu niat kuat bahwa kita mau pergi. Yang kedua, menjalin hubungan kepada goal kita, bahwa goal kita jelas, mesti kita capai apapun risikonya. Yang ketiga, kita mesti menjalin hubungan dengan orang sekitar. Kalau kata pakarnya NLP, yang namanya Robert Dills dari NLP University, salah satu cara menjalin hubungan yang paling sederhana adalah dengan tidak merusak hubungan yang sudah ada. Contoh, ya kita sekarang berjalan dari Kelapa Gading menuju ke Jagakarsa, dan Anda tahu ada lampu merah, dan jelas kalau lampu merah itu menandakan untuk berhenti, tapi Anda nekat untuk melanggar lampu merah, maka Anda merusak hubungan Anda dengan polisi, dengan orang pengguna jalan yang lain. Polisi jelas akan mendatangi Anda. Itu salah satu contoh. Nah, maka kita mesti memikirkan, selain kita memiliki kepekaan indrawi dan fokus pada tujuan, kita juga harus memikirkan untuk selalu menjalin hubungan, menjalin kedekatan kepada tiga tadi, diri sendiri, tujuan, dan kepada orang di sekitar kita. Satu lagi, kalau saya tanya, Mas, ini kayaknya kita jangan lewat tol deh, coba kita lewat, saya lihat jalur satu lagi lewat Kampung Melayu lancar. Bagaimana kira-kira lewat sana? Wah, nggak mau balik. Ini musim hujan. Musim hujan di sana memang kelihatan lancar. Ini bukan lancar. Ini memang tidak ada kendaraan ke sana karena di sana banjir. Lah kenapa? Karena sudah saya bayar. Kita lewat sana kan nggak apa-apa. Saya nggak mau karena mobil saya rendah. Kalau lewat sana saya dapat uang 200.000. Saya harus mensiapkan mobil saya di sana.
bisa lebih, tidak ekologis, tidak sepadan. Saya bilang, oh keren. Berarti Anda memikirkan yang namanya faktor ekologis. Nah kalau gitu kita lewat mana? Ya kita lewat tol. Kalau tol dari macet kita bisa keluar, kemudian kalau lancar bisa lewat tol lagi. That's right. Itu yang disebut sebagai behavior flexibility. Kita mesti fleksibel, kita mesti luas menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Nah, apa bedanya luas, fleksibel dengan plain plan? Jelas. Kalau fleksibel itu kita berfokus kembali kepada goal atau outcome thinking lah. Sahabat kamu NLP dan KP yang berbahagia, secara tidak sengaja tadi judul saya sedang menceritakan mengenai 4 pilar di dalam NLP dalam rangka menuju sebuah perubahan. Karena Bandler dan Grinder memang menciptakan NLP untuk change, untuk perubahan. Maka kemudian saya tanya kepada driver tadi, nah dengan penjelasan tadi, Mas driver, apakah Anda sudah tahu bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh Anda? Sepertinya udah tahu Pak. Saya akan tanya cita-citanya, berarti goalnya kan ada di mana, dan saya akan cek kondisi sekarang itu bagaimana kondisinya tidak sekarang. Betul, saya bilang gitu. Apalagi saya akan cari kelebihannya di mana supaya bisa menutupi kelemahannya, dan saya akan memacu diri saya untuk membantu dia sehingga dia bisa mencapai tujuannya tadi. 100 untuk Anda Mas driver. Jadi sahabat KP Terapi, kamu NLP yang berbahagia, itulah framework yang namanya NLP Change Model. Bagaimana kita bisa mengarahkan seseorang menuju titik tujuannya dengan 4 pilar NLP. Yang pertama adalah tujuan, memikirkan tujuan. Yang kedua adalah sensory acuity atau kepekaan indrawi. Yang ketiga, kita mesti membangun hubungan. Yang keempat, kita mesti luas berperilaku. Karena menurut salah satu pakar NLP lagi, dikatakan bahwa barang siapa yang paling luas, paling fleksibel, dia akan memenangi banyak sekali pertempuran. Jadi saya tanya, masih malas kan NLP? Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.